Kalau penatua itu tidak baik, tidak usah kamu hormati. Halo Kak. Halo, silakan. Kak, kan katanya kan semua imat Tuhan kan katanya kan diselamatkan kan. Itu kalau misalnya udah nggak ibadah berapa tahun Itu gitu, namanya masih bukan diselamatkan umat Tuhan. Itu udah pasti bukan umat Tuhan kalau nggak ibadah. Kalau ada orang Kristen, ya kan? Nih Alkitab sendiri bilang, ya kan? Kalau ada orang Kristen nggak ibadah, dosa pun dia nggak minta ampun. Alkitab bilang ya, Matius 18 ayat 17. Pandanglah dia seperti sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya orang yang paling banyak berdosa. Orang yang tidak mengenal Allah. Jadi bisa nggak orang yang tidak mengenal Allah disebut umat Allah? Bukan, gitu. Jadi yang disebut umat Allah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku dia Kristen tapi tidak melakukan, gereja mengatakan bahwa mereka itu harus diekskomunikasi. Mereka bukan dari bagian jemaat Allah. Gitu Bang Phil. Oke, berarti aku nggak jemaat Allah lah. Kamu mau jadi jemaat Allah nggak? Saya nggak nanya kamu bukan atau ini. Kamu mau jadi jemaat Allah nggak? Kristen dari lahir, tapi semenjak 2 tahun yang lalu aku udah nggak pernah ibadah lagi Kak. Iya, kamu sekarang saya tanya, kamu mau jadi jemaat Allah nggak? Mau Kak. Kalau gitu kamu harus kembali ke gereja. Seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Phil? Udah nggak ada lagi, makasih ya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Jadi KTP itu tidak bisa membuktikan kamu itu adalah jemaat Allah. Sekalipun di dalam KTP-mu kamu Kristen, atau sekalipun kamu mengaku-ngaku Kristen, tetapi kamu tidak taat kepada Allah, kamu bukan jemaat Allah. Itu kata Alkitab, ya. Itu tadi yang saya bilang. Coba kalian baca Matius 18 dari ayat 15 sampai 18. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Jadi kalau kita berdosa, maka kita harus menghapus dosa kita itu di dalam gereja melalui sakramen perjamuan kudus. Kalau ada orang mengaku jemaat Allah tetapi dia tidak melakukan yang diperintahkan Allah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tentu disebut tidak beragama Kristen. Gitu. Hai Kak, boleh? Halo Kak Agatha. Halo, silakan. Mau bertanya apa? Kak, aku mau bertanya mengenai misalnya kayak gini Kak, seperti orang yang pada zaman dahulu yang belum mengenal Injil atau belum mengetahui Injil, tentu dia kan belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu kan Kak. Salah. Karena Injil itu sudah ada, diberitakan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Musa itu berbicara tentang sang Injil, Daniel bicara tentang sang Injil, Mazmur Daud itu bicara tentang Injil, sang Mesias yang akan datang. Jadi orang di perjanjian lama itu sudah mengenal Injil. Bukan Kak, maksudnya seperti misalnya seperti orang Indonesia yang orang pedalaman yang belum mendengar berita itu gitu maksudku Kak. Terus? Tentu dia kan belum mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Kristus gitu. Jadi pertanyaannya, kalau orang tua pada zaman dahulu gitu kan Kak, ketika dia mati ataupun wafat, dia masuk surga atau ke neraka gitu Kak? Kita baca Roma 4. Bisa dibuka Alkitabnya? Orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat atau yang tidak mengenal Injil. Kita bisa buka ya, bentar ya. Di dalam Alkitab. Kakak punya Alkitab? Iya Kak, tapi aku lagi di luar Kak. Oke. Sabar ya. Maksudku tadi Kak seperti
apa gitu Kak, yang ada di tanah Batak gitu kan, datang penginjil baru dia mengenal tentang Kristus gitu Kak maksudnya. Terus makanya kita yang sudah menjadi Kristen harus menginjili kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus lah. Itu tugas kita. Karena kita sebagai carang dari pokok anggur Allah, kita harus menghasilkan buah. Ada tahu ayat itu? Roma 2 ya, sorry bukan Roma 4. Roma 2 ayat 14 dikatakan seperti ini. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat atas diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka dan bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada waktu bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang belum mengenal Taurat atau orang-orang yang belum mengenal Injil, kita sebagai orang Kristen harus memperkenalkan itu. Itulah tujuan kenapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dan murid-muridnya juga mengutus murid-muridnya lagi. Itu terus-terusan turun-temurun dilakukan. Nah, apabila mereka mati sebelum sampai mereka mendengarkan firman Tuhan atau Injil, mereka akan dihakimi seperti ini menurut hati nurani mereka. Jadi roh mereka sendiri, nurani mereka sendiri itu akan membela atau malah menuntut. Aku kasih contoh. Ada orang ateis, ketika dia mencuri, pasti dalam hatinya itu akan timbul rasa was-was dan takut. Kenapa? Rasa takut yang ada di dalam hati seseorang ketika mencuri itu adalah tuntutan atas Taurat yang tertulis dalam hatinya. Sampai sini ngerti? Iya Kak. Nah gitu. Jadi nanti bila masa penghakiman, nurani mereka yang isinya Taurat itu yang akan menuntut atau membela mereka. Ini dalilnya. Oke, sebab dengan itu ini nih ya, sebab dengan itu mereka akan menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hati nurani mereka itu akan membela atau menuduh mereka di hari penghakiman. Hal itu akan nampak pada bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi mereka akan dihakimi Yesus semuanya. Seperti itu. Oh oke Kak, baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Kak. Nah, Tuhan memberkati. Oke Kak. Dia jangan sebut nama, jadi gue nggak manggil nama, orang nggak ada namanya. Bun, maaf, Roma berapa tadi? Roma 2 ayat 14 sampai 16. Tidak mengerti, apa yang tidak kamu mengerti? Jadi semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yesus. Sampai sini mengerti? Apapun agamamu atau kamu tidak beragama, kamu adalah ciptaan Tuhan Yesus menurut iman saya. Buktinya apa? Saya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Buktinya ketika kamu mencuri, nuranimu itu akan menuntut kamu, mendebat kamu. Cara mendebatnya gimana? Rasa takut. Makanya sekalipun kamu tidak mengenal hukum Taurat yang mengatakan jangan mencuri, karena ada di dalam dirimu Taurat itu. Karena jangan mencuri itu adalah hukum Taurat. Ketika kamu mencuri, nuranimu itu akan menuntut kamu. Makanya ada rasa was-was dalam dirimu. Nah, gitu. Bahkan hukum dimanapun, di negara manapun. Kenapa
negara-negara yang tidak mengenal Taurat pun dia mengatakan mencuri itu tidak baik. Sebab itu tertulis dalam diri tiap-tiap orang. Karena Tuhan Yesus sudah menuliskan Taurat itu di dalam loh hatimu. Seperti itu. Keren ya. Begitu. Ada amin saudara-saudara? Menyala Tauratku. Ya, karena di dalam Taurat itu jangan mencuri, nggak ada lagi embel-embel lain. Kecuali kepepet boleh, nggak ada itu. Stop, langsung titik. Jangan mencuri. Kalau terdesak boleh, nggak ada. Itu hanya iblis. Iblis itu suka kali nambah-nambahkan hukum Tuhan. Jadi hati-hati. Mau kamu ngambil apapun, sekecil apapun, niat ini karena mau nolong ini nolong itu pun, kalau kamu mencuri, kamu tetap bersalah, kamu melanggar hukum Taurat. Contoh, kita kasih contoh Robin Hood. Robin Hood itu mencuri untuk membagi-bagikan, dia tetap berdosa, dia tetap melanggar hukum Taurat, meskipun narasinya adalah untuk nolong orang kelaparan. Itu tidak dibenarkan. Tetap mencuri, karena mencuri tetaplah mencuri, terserah niatnya apa. Ingat, jangan percaya dengan iblis yang menambahkan narasi itu. Karena di dalam Keluaran 20 jelas dikatakan, jangan mencuri. Kalau terdesak boleh. Gak, kata Tuhan. Gak. Menyala Tauratku. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Menyala Tauratku. Halo. Halo, salam Bu. Salam. Saya mau nanya masalah perpuluhan ini. Emang ada masalah dengan perpuluhan? Ya, Nah, kamu bilangnya masalah perpuluhan. Kenapa perpuluhan dimasalahin? Perpuluhan itu dibayar, dikasih, bukan dimasalahin. ya tapi kan saya lihat di sosial media tuh banyak yang membagikan bahwa perpuluhan itu sudah tidak wajib katanya, karena itu untuk bangsa-bangsa Lewi pada zaman itu, gitu. Betul. Terus? Nah, jadi sekarang ada yang mau memberi perpuluhan, ada yang tidak. Nah, gitu. Jadi menurut Ibu ini Jangan menurut saya bukan membawa ajaran saya. Saya bawa ajaran Rasul. Kita baca Ibrani 7 ya. ya. Nih, jangan menurut saya gitu loh. Ini dikatakan Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Dari ayat 11 ya, dikatakan. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel diberikan menerima Taurat. Perpuluhan itu kan salah satu dari Taurat. Salah satu dari hukum ya. Dikatakan Taurat itu ada karena adanya Imam Lewi. Mengapa masih perlu ditetapkan seorang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut aturan aturan Harun. Harun ini imam. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Persepuluhan itu, hukum memberikan persepuluhan itu kepada Lewi karena ada Imam Lewi. Ya kan? Menurut Harun itu kan orang Lewi, saudara dari Musa dan Miriam, yang bapaknya Terah, bukan Asar. Karena Harun bapaknya bukan Imron, Miriam bapaknya bukan Imron, Musa juga bapaknya bukan Imron, tapi Amran ya, Amran bukan Terah, sorry, Amran. Amran. Ya. Dikatakan gini, adanya persepuluhan karena ada suku Lewi. Ini bicara tentang keimamatan. Sekarang saya tanya, imam orang Kristen siapa? Yesus. Yesus dari suku Yahudi. Saya Yehuda, bukan suku Yehudi. Di sini dikatakan
ya. Sebab iya, yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, ini bukan Yahudi ya. Dan mengenai suku itu, Musa tidak mengatakan apa-apa tentang imam-imam. Musa tidak menuliskan adanya persepuluhan dari imam yang berasal dari suku Yehuda. Jadi adakah persepuluhan lagi? Tidak, menurut Ibrani 7 ayat 11 sampai 14. Kita bicara tentang organisasi gereja yang sekarang ini. Organisasi gereja itu kan punya peraturan. Untuk membangun, mereka punya yang namanya pendanaan. Karena Yesus juga ketika mendirikan organisasi gereja, ada juga pendanaan. Makanya Yudas disebut bendahara kan? Nah, itu dia. Berarti ada perbendaharaan di dalam gereja. Gereja-gereja sekarang yang berkembang, yang mungkin ada di Konoha, semua punya aturan. Dan mereka semua punya kebutuhan dalam melayani. Mereka menarasikan kata perpuluhan itu untuk operasional gereja atau untuk imam mereka yang memang hidup dari pemberitaan Injil. Jadi, wajibkah bukan persepuluhan ya, perpuluhan itu di dalam gereja wajib kalau organisasinya tadi terstruktur. Dan itu pun adalah upaya untuk mendanai operasional gereja gitu. Tetapi semua itu pasti dirapatkan, pasti dibicarakan, karena tidak semua anggota gereja itu kaya. Pasti ada yang susah. Jadi gereja melakukan perbendaharaan itu ya untuk gereja, bukan yang dimaksud seperti untuk imam Lewi. Ya, tapi kalau di gereja kan biasanya juga ada pakai uang persembahan gitu, Bu. Nah, terus? Jadi kalau saya pikir uang persembahan itu juga ya kalau jemaatnya banyak ya pasti banyak gitu kan. Nggak semua gereja jemaatnya banyak. Iya, tahu. Itu yang jelas persembahan sudah kita berikan, ya kan? Kalau memang untuk operasional gereja, untuk hamba Tuhan, mungkin bisa kita ambil dari uang kas itu. Nah, seandainya perpuluhan juga kita berikan, terus uang kas itu untuk apa? Itu loh, Bu. Kamu tanya sama gerejamu kok tanya saya. Lah itu kan di gerejamu. Tidak semua aturan di gerejamu itu ditetapkan di gereja saya, ditetapkan di gereja si Biskuit Monde, si Lup. Yang kamu tanya. Makanya tadi saya bilang mereka kan akan mengadakan rapat sayang. Untuk apa? Biasanya kan mereka akan bikin laporan kas gereja. Ya kamu kalau keberatan dengan perpuluhan di gerejamu, kamu tanyakan ke gerejamu. Karena itu aturan tiap-tiap organisasi. Tetapi secara Alkitab memang perpuluhan itu tidak pernah ada. Ya, jadi begini. Musa tidak menuliskan apapun tentang imam yang berasal dari Yehuda. Ya, jadi begini, Bu. Jadi sebenarnya gereja yang saya jalankan ini itu adalah gereja yang saya bangun sendiri gitu, Bu. Nah, jadi pendeta ini istilahnya hanya menumpang di tempat kami. Jadi dia waktu dia khotbah itu ya dia meminta perpuluhan gitu. Jadi saya sebagai yang mempunyai tempat, saya pikirkan perpuluhan itu kalau untuk operasional gereja saya pikir nggak perlu, kan bisa kita handle sendiri gitu. Oke. Di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Penatua yang baik kepemimpinannya, baiklah dia dihormati 2 kali lipat. Itu satu ayatnya. Dikatakan lagi di ayat yang lain ya. Janganlah kamu memberangus lembu yang sedang menggirik. Gitu loh. Janganlah kamu tidak memberi makan pekerjanya Allah. Ngerti nggak? Orang memberitakan Injil
Tapi kamu tidak memberinya makan. Kamu kalau melihara lembu, kamu suruh dia bajak, kamu nggak kasih makan, itu kan kamu tuan yang kurang ajar kan? Itu loh maksudnya. Jadi kalau ada pendeta atau pembicara di gerejamu, ya kamu wajib memberikannya, bahkan dihormati 2 kali lipat. Kamu wajib memberikannya, tapi namanya bukan konteks perpuluhan. Mungkin yang dia maksud perpuluhan, tapi konteksnya itu tadi. Kamu itu berhak memberi dia makan. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10 juga dikatakan seperti itu. Baiklah orang yang menerima pengajaran, dia membagi kepada yang memberitakan firman, gitu loh. Karena kamu aja kalau nyuruh lembu membajak, kamu kasih makan. Ya kali pekerja Allah tidak kamu kasih makan. Ini. Gitu. Paham ya? Terutama mereka yang hidupnya memang dari pemberitaan firman Tuhan. Kenapa kamu harus iri? Karena itu adalah kewajiban jemaat untuk menghormati penatuannya yang baik. Ingat ya, kepemimpinan penatua yang baik. Dan siapa saja pengajar, patut kita hargai 2 kali lipat. 2 kali lipat maksudnya adalah dibandingkan yang jemaat biasa. Itu Alkitab yang bilang. Jadi kamu pun harus menghormati mereka. Dan kamu harus memberikan makan. Sama seperti kamu memberikan makan lembu. Ya kali ini manusia, tidak kamu hargai 2 kali lipat. Harus dong. Begitu. Ya, tapi begini Bu, kalau seperti pemimpin kami di gereja ini sebenarnya ada sponsornya gitu. Nah, jadi di sini mungkin saya pun merasa saya juga sebagai hamba yang sangat berdosa menghakimi pendeta mungkin ya. Tapi pendeta kami ini dia itu ada lane. Tunggu bang. Kamu menghakimi pendeta, gimana konsepnya? Nah, konsepnya begini. Pendeta ini sudah ditetapkan melayani di gereja kami ini gitu. Nah, tetapi dia sering meninggalkan pelayanannya. Saat perjamuan kudus saja dia kadang meninggalkannya. Lalu dia pergi ke Singapura. Ke Singapura dia juga melayani gitu. Tapi ya pasti mendapatkan sesuatu. Nah, begitu. Ini sebenarnya tidak perlu Anda tanyakan kepada saya. Ini kan bicara tentang miskomunikasi atau koordinasi di dalam gereja Anda. Harapan saya, ya ini kalian bicarakan baik-baik ya. Tentang penghakiman yang dilakukan gereja, itu penghakiman itu hanya bisa kamu lakukan di konteks area gerejamu saja. Kamu tidak boleh membawa permasalahan ini kepada saya atau kepada yang lain. Karena rumah tangga seseorang tidak boleh diselesaikan sama rumah tangga orang lain gitu. Ini hanya masalah koordinasi kok. Jadi kalaupun dia meninggalkan pelayanan di situ karena pelayanan yang lain, pasti dia punya alasan dan pasti dia ngasih info. Nah, itu aja. Jadi koordinasi atau kalian bisa bicarakan baik-baik sebelum Anda meninggalkan pelayanan di sini untuk melayani di sana, konfirmasi dulu biar kami menyediakan pelayanan yang lain gitu aja. Siap. Jadi tidak usah marah-marah atau tidak perlu menceritakan ini keluar. Lakukanlah rapat dengan kepala dingin. Jadi tujuan gereja kalian berdiri kalau tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka lakukan jangan dengan ribut-ribut seperti itu. Ya, siap. Ada lagi? Oke Bu, cuma begitu saja. Ya, ini saat ini ayatnya ya. Penatua yang kepemimpinannya baik, dikatakan gitu ya. Penatua yang kepemimpinannya baik patut dihormati 2 kali lipat. Ini ayatnya bang ya, 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi dikatakan penatua-penatua yang mengurus jemaatnya dengan baik layak menerima penghormatan 2 kali lipat. Kalau penatua itu tidak baik, tidak usah kamu hormati. Nah, itulah yang saya mau tanya sebenarnya. Ya itu ya, jadi di sini ayatnya gini ya, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jadi kamu bisa menghargai itu. Kenapa abang jadi harus membicarakan itu supaya pun ada koreksi dari dia, gitu, supaya dia menjadi lebih baik dalam kepemimpinannya sebagai penatua, gitu. Siap. Ya, ada lagi?
Sudah Bu, terima kasih Bu. Oh, Tuhan memberkati. Amin.